Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ayahanda semua pejuang subuh Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah Allah bahagiakan kita dengan karunia-Nya, hidayah inayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan sholat terbaik, yaitu sholat di awal waktu berjamaah di masjid. Semoga ibadah kita selalu senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang terus berusaha menghidupkan sunnahnya, dan kita berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Sebelum kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 187 ini kita mulai, kita awali terlebih dahulu dengan kita bermohon kepada Allah melalui Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi dan Al-Insyirah. Semoga hajat kita, apa yang kita mohonkan kepada Allah, Allah kabulkan. Karena waktu ini, saat ini mustajabah doa dalam keadaan puasa. Malaikat mendoakan kita, doa kita diaminkan oleh para malaikat. Karena itulah jangan sia-siakan saat ini dengan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbana, ampuni seluruh dosa-dosa kami dari akil balik hingga saat ini sampai kami wafat. Ampuni seluruh dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, istri kami, kakak adik kami, mantu mertua kami, anak cucu keturunan kami, guru-guru kami, seluruh dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah khusus bagi almarhum Bapak Selamet Sidik Permana bin Romo Parwiro. Semoga almarhum diterima iman Islamnya, diterima amal ibadahnya, diampuni dosa dan kesalahannya, dijadikan raudhah min riyadil jannah, kuburannya taman di antara taman surganya. Ala hadinah wal khususan ila ruhim. Ghafarallahu junubahu syai'ul ilaihum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabb, kuatkan akidah kami, mantapkan iman kami, murnikan tauhid kami, jadikan semua kami ini hamba-hambamu yang ikhlas. Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ya Allah ya Rabb, angkat sembuhkan penyakit jasmani rohani kami, keluarga kami, lindungi kami, keluarga kami, negeri kami ya Allah, dari berbagai macam virus, dari berbagai macam penyakit ya Allah. Kami hanya bermohon kepadamu ya Allah, cabut dalam diri kami keinginan maksiat, lindungi kami dari orang-orang yang zalim, baik golongan jin ataupun manusia. Al-Falaq, An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jaga kami, lindungi kami, selamatkan kami dunia akhirat ya Allah. Ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Mudahkan segala urusan dunia akhirat kami ya Allah. Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Surah Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر
ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون Sadaqallahul azim. Ya, silakan. Biasanya terjemahnya Pak Lasno. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka benar Allah. Maha benar Allah dengan segala firman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hari ini kita membahas tentang surah Al-Baqarah ayat 187. Setelah kita bahas 183, 84, 85, 86, hari ini 87. Kalau 83 tentang kewajiban puasa bagi orang yang beriman, tujuan puasa. 184 tentang ketentuan puasa itu adalah waktunya sudah ditentukan dan keringanan rukhsah bagi orang yang berpuasa. 185 tentang turunnya Al-Quran. Ramadan keistimewaannya di antaranya turunnya Al-Quran. 186 Allah menjelaskan tentang perintah untuk berdoa. Ya, sahur doa. Ramadan adalah bulan doa. Nah, hari ini spesial bagi orang yang sudah berkeluarga. Jadi ayat ini tentang Allah itu sangat mengetahui tentang kondisi manusia, kondisi makhluk yang punya kecenderungan fitrahnya itu adalah bersama istrinya, bersama suaminya. Nah, bagaimana tentang keadaan ini ketika di dalam bulan puasa? Nah, ayat ini sangat jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Uhillal lakum lailatas syiyam. Dihalalkan bagi kalian semua di malam puasa, artinya di malam bulan Ramadan. Ar-rafasu, bercampur, berjima, berhubungan, ya, ila nisaikum, dengan istri-istrimu. Kalimat ini istri-istrimu, jadi banyak istrinya, ya. Ya. Bercampur dengan istrimu. Ya. Dengan istri-istrimu banyak, istrinya banyak, istri-istrimu. Ya. Dihalalkan. Dihalalkan artinya dibolehkan. Hunna libasul lakum, istri itu, mereka itu adalah pakaian untuk kalian. Wa antum, dan kalian libasul lahunna, juga seperti itu pakaian untuk mereka. Jadi ibaratnya di bahasa Al-Quran ini bahasa yang bagus banget begitu, ya. Jadi diumpamakan suami istri itu pakaian. Istri pakaian bagi suami, suami pakaian bagi istri. Ya. Ini dilepas karena kalau ngomong tuh agak susah gitu, saya agak berat gitu. Tapi nggak apa-apa, ya.
Jadi mohon maaf kalau pas ngomong gitu. Nah, masuk kriteria ketujuh. Kenapa? Masuk kriteria ketujuh. Kriteria ketujuh. Maksudnya dilarang menengok istri muda. Oh begitu. Oh yang kriteria. Iya betul. Karena di dalam itu banyak istri muda dari itu. Nah, jadi pulang kampung untuk menengok istri muda. Ya. Alimallahu, Allah mengetahui annakum, bahwasanya kamu kuntum, kalian ini takhtanuna anfusakum. Ya, kalian ini ya tidak akan menahan nafsu, tidak akan mampu menahan nafsu. Ya. Fataba alaikum, maka Allah terima taubat kalian. Wa'afa ankum, dan Allah memberikan maaf kepada kalian. Fal'an, maka sekarang basirhunna, bergaulilah. Oh ya, bergaulilah artinya kita bergaul dengan istri kita. Wabtagu ma kataballah, dan carilah ketentuan Allah. Wa kulu wasrabu, makan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaitul abdu minal khaitil aswadi minal fajr, sehingga tampak bagi kalian terang benang putih benang hitam. Apa ini benang putih benang hitam? Ini waktu puasa. Benang putih benang hitam. Kalau ini bahasa juga nih, bahasa Al-Quran ini bagus banget nih. Jadi tidak mengatakan waktu subuh dan waktu maghrib, tapi benang putih. Benang putih ini waktu pagi subuh, benang hitam waktu malam. Kalimatnya benang putih benang hitam. Kemudian wala summa atimmus siyamil lail, kemudian sempurnakanlah untuk kalian untuk berpuasa sampai datang malam. Wala tubasirhuna, dan janganlah kalian berhubungan, ya, bercampur dengan istri kalian. Wa antum aqifuna, padahal kalian sedang i'tikaf fil masjid, di masjid. Jadi sedang i'tikaf di masjid, jangan berhubungan dengan istri kita, ya, supaya kita konsentrasi ibadah, full ibadah kalau sudah i'tikaf. Tilka hududullah, itu adalah semua ketentuan Allah, ketetapan Allah. Fala taqrabuha, jangan kalian melanggarnya. Kadzalika, demikian yubayyinullah, Allah menjelaskan ayat-ayatnya linnas, kepada manusia, allam yattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah ini apa sih asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya surah Al-Baqarah ayat 187 ini, yaitu ketika dulu di zaman Rasulullah, sahabat jika mereka puasa, waktu datang berbuka, tidur sebelum berbuka, tidak makan, tidak siang, tidak makan di malam hari, dan siangnya juga sampai sore. Suatu ketika Qais bin Sirmah al-Ansori berpuasa, siangnya bekerja di kebun kurma. Ketika datang waktu berbuka, ia mendatangi istrinya. Saya berkata, apakah engkau memiliki makanan? Tidak, aku akan pergi mencarikan untukmu. Padahal siang harinya sibuk bekerja, karena itu ia tertidur. Kemudian datanglah istrinya. Tatkala ia melihat suaminya berkata, engkau merugi karena aku tak mendapatkan makanan. Ketika tengah hari ia pingsan. Maka hal itu disampaikan kepada Rasulullah, turun ayat ini. Gitu. Ini turun ayat ini asbabun nuzul di antara ayat ini. Di riwayat lain asbabun nuzulnya yaitu sahabat waktu itu menduga bahwa puasa itu siang malam, tidak makan, tidak minum, dan tidak hubungan suami istri. Ya, tapi ada seorang sahabat, diantaranya adalah Umar bin Khattab, tidak menahan, tidak kuat dia melihat istrinya di malam hari. Dia berhubungan suami istri. Nah akhirnya peristiwa ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, turun ayat ini. Uhilla lakum lailatas syiyam, dihalalkan bagi kalian untuk berhubungan suami istri di malam hari Ramadan. Nah ini, jadi inilah ayat ini menjelaskan tentang Allah itu mengetahui tentang keadaan kita manusia. Ya, bayangkan sebulan, ya 30 hari tidak berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri siang dan malam. Masya Allah. Anda udah berapa tahun jadi bujangan? Jadi apa? Jadi duda, Masya Allah. Ya kan, ya Allah ya Rabbana. Ini Allah tuh tahu tentang kondisi kita gitu. Jadi makanya sampai fitrahnya manusia itu adalah laki-laki itu
memang harus beristri, istri punya suami. Nah, dalam hubungan suami istri itu ada namanya mawaddah. Kan dalam surah Ar-Rum itu wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddah. Nah, mawaddah ini ada hubungan biologis. Dan itu bagian fitrah. Fitrahnya manusia memang mesti hubungan biologis itu bagian daripada berkeluarga. Nah, sedangkan ya waktu itu sahabat itu menduga siang malam 24 jam ya tidak boleh berhubungan suami istri, baik siang ataupun malam. Nah, tapi setelah ayat ini, wah ini menggembirakan, uhillalakum, dihalalkan, dibolehkan di malam hari untuk berhubungan suami istri. Kapan mulainya? Pokoknya ketika beduk maghrib berbunyi sampai subuh. Boleh. Jadi boleh. Kapan waktunya ya boleh pilih lah. Maghrib boleh. Tapi keterlaluan kalau maghrib. Isya boleh. Habis tarawih boleh. Ya kan? Nanti sahur juga boleh. Sekalian sahurnya. Begitu Bang ya? Enggak. Ini bagian daripada kebutuhan suami istri. Kenapa? Jam 3 enak pagi. Jam 3 pagi enak. Gimana cara ngomongnya? Tahajud dulu ya. Tahajud dulu. Udah ada kasih sekarang mau masak sana. Itulah indahnya Islam ini mengetahui tentang kondisi fitrah manusia itu begitu ya. Uhillalakum. Dengan adanya corona ini juga, Ya. bahwa keindahan kita juga di rumah sholat jamaah bersama istri. Iya betul. Saya setelah sholat berjamaah itu luar biasa itu setelah tahajud berjamaah. Bahkan Rasulullah mengatakan di antara bentuk keluarga yang sakinah itu suami itu menjadi imam dari istrinya dalam sholat berdua. Allah, indahnya luar biasa itu. Sholat berjamaah, tahajud berjamaah dengan keluarga itu nikmat. Masya Allah. Setelah berjamaah, sholat ya berjamaah juga di kamar. Jadi berjamaah itu di mana-mana. Bisa di kamar mandi, bisa makan. Maka Rasulullah itu makan sepiring berdua, minum segelas berdua. Nah itu. Nah sampai begitu, mana bekas bibirmu? Sampai nanya seperti itu. Saking ya itulah sebagian daripada keharmonisan. Makanya sakinah itu kalau ada mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu hubungan biologis. Jadi uhillalakum. Makanya ar-rafas itu al-jima, hubungan suami istri. Al-jima, bercampur, berhubungan. Nah ini luar biasa dia sampai ayat ini menjelaskan kita diperbolehkan, ya. Bahkan ada juga ulama yang menerjemahkan uhilla itu dihalalkan. Halal itu apa sih? Ridho Allah. Halal itu sunnah, pahala. Halal kan? Uhilla itu halal. Halal ini ridho Allah, halal ini pahala, ya. Apalagi di bulan Ramadan. Dan ini kalimatnya hanya ada di bulan Ramadan. Enggak ada uhilla lakum lailata apa gitu, enggak ada. Lailata misalnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, enggak, Lailata Siyam, di malam puasa. Nah, ini urutan ayat tentang puasa itu sampai Allah mengetahui tentang kondisi biologis manusia. Uhilla lakum. Nah, ya kan? Uhilla lakum. Kenapa? Hunna libasul lakum. Istrimu itu pakaian untukmu, wa antum libasul lakunna, dan kalian adalah pakaian untuknya. Jadi Allah itu mengibaratkan suami istri itu seperti pakaian. Apa sih pakaian fungsinya? Pertama, nutup aurat. Suami harus menutup aurat istri harus menutup aurat suami. Apa itu aurat? Ya, tentang aibnya harus ditutupi. Ya, melengkapi, menutupi kekurangan masing-masing. Itu kan, menutupi aurat, menutupi aibnya. Jangan sampai seorang suami membuka aib istrinya di hadapan teman-temannya. Begitu pula istri tidak boleh membuka aib suaminya di hadapan teman-temannya. Kan ada orang yang sering kali gitu di antara keretakan rumah tangga ini adalah suami istri yang membuka aib masing-masing. Nauzubillah min dzalik. Karena kesel dengan suaminya, akhirnya dibuka aibnya. Karena kesel dengan istrinya, dibuka tuh aibnya.
wah suami saya mah payah gitu ya. Itu misalnya. Ngomongnya kepada teman-teman arisannya. Suaminya juga gitu, ngomongnya juga. Istri saya mah aduh ya, tidak bisa membahagiakan saya. Padahal ngomongnya di hadapan di kantornya. Waduh. Nah, ini berarti tidak bisa bukan pakaian ya. Al-Qur'an ini mengibaratkan suami istri adalah pakaian. Fungsi pakaian nutup aurat, menutup aib masing-masing. Kemudian pakaian itu hiasan yang kedua. Apa itu hiasan? Suami ini perhiasan bagi istri, istri perhiasan bagi suami. Perhiasan ini apa? Mampu melindungi dari sengatan panas. Pakaian itu kan melindungi dari sengatan panas, dari hujan, ya kan? Artinya adalah suami istri saling melindungi dari kesulitan masing-masing. Ya, suami punya kesulitan, istri mampu mengayomi. Istri punya kesulitan, begitu pula. Allah Akbar. Jadi makanya Ibnu Abbas menjelaskan yang dimaksud hunna libasul lakum adalah ketenangan. Suami memberikan ketenangan bagi istri, istri memberikan ketenangan bagi suami. Yang dimaksud dengan hunna libasul lakum ini menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat hunna libasul lakum. Nah ini, ya kan? Ini kalimat Al-Qur'an ini ibaratnya seperti itu gitu, pakaian. Allah Akbar. Mudah-mudahan kita ini memang sudah berpakaian, bahkan sudah puluhan tahun ya. Bang Pardan sudah berapa tahun nikah ya? Oh tahun perak tuh ya, Masya Allah. Tahun perak sudah ya. Saya 2002 nikah, sekarang 2020 jadi 18 tahun saya menikah. Istri yang pertama ini 18 tahun. Istri yang pertama. Ajarin saya ngomong doang. Ngomong doang. Ya kan istri yang pertama ini belum masih koma belum. Yang pertama dan terakhir. Allahu Akbar. Kalanya Pak Prof mau sih. Alhamdulillah. Mau ikut ngaji. Ngomongnya Atau apa namanya? Kenapa? Mau di sini tadi waktu ngomong tadi suami istri. Oh begitu. Nah, dia lagi ke sana. Oh. Tapi dia mau ngaji ke sini, mau ngaji. Bagus. Oh, mau ke sini. Oke. Oh iya iya. Oh iya. Jadi berarti hati-hati ngomong gitu ya. Tapi kebetulan memang ini ayatnya. Kan kita pas ayatnya ya. Iya. Kita jangan bahas itu. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum. Allah mengetahui tentang kalian ini gak mampu. Gak mampu apa? Gak mampu untuk menahan nafsu. Allah tahu tuh. Allah mengetahui tentang kondisi kita. Jadi sebulan full misalnya seorang itu melakukan puasa siang malam, tidak hubungan suami istri, rasanya sulit. Allah tahu nafsu kita ini pasti harus disalurkan lewat jalur yang namanya pernikahan, gitu kan? Allah tahu, ya, makanya Allah bolehkan. Fataba alaikum, maka Allah terima taubat. Maksudnya siapa ini yang taubat? Itu Umar bin Khattab, ya, dan sahabat yang lain yang melakukan hubungan suami istri di malam hari Ramadan yang waktu itu belum ada ayat ini, maka Allah terima taubatnya. Wa'afa ankum, dan Allah memberikan maaf atas kalian semua, karena kalian ini tidak akan mampu menahan nafsu. Fal'ana, maka sekarang basiruhunna, silakan kalian berhubungan ya kepada istri-istri kalian. Wabtagu ma kataballah, ya, carilah sesuai ketentuan Allah. Apa nih ketentuan Allah? Artinya ada ketetapan-ketetapannya. Tidak boleh hubungan ketika istri sedang haid, ketika lewat dubur, itu kan nggak boleh, itu larangan-larangan itu. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini ayat tentang hubungan suami istri di malam hari Ramadan. Kemudian ayat yang berikutnya, wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ini ayatnya panjang nih, satu ayat tapi panjang sekali. Makan minumlah sampai jelas bagi kalian untuk membedakan benang putih dari benang hitam dan dari waktu fajar. Artinya apa? Ya, kita ini diperintahkan Allah untuk berpuasa, ya,
yaitu mulai dari waktu subuh sampai waktu maghrib, sampai jelas. Waktu itu menjelaskannya dalam Quran ini, ayat ini adalah khaitul abyad. Jadi hitam, benang putih dan benang hitam. Benang putih ini maksudnya adalah waktu siang, karena putih kan siang kelihatan. Aswad hitam, biasanya malam itu kan gelap hitam. Nah ini, jadi kalimatnya di dalam ayat ini dikatakan benang putih, benang hitam. Jadi jelas ya, untuk berpuasa itu waktunya segitu. Kemudian larang wa summa atimus siyam ila lail, kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Ya, arti sempurnakan puasa sampai jelasnya malam. Ya. Tapi kemudian larangan. Kalau tadi ayat yang awal itu dihalalkan hubungan suami istri. Nah, kalau sekarang dilarang. Larangannya ketika ngapain? Larangannya adalah wala tubasiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Janganlah kalian berhubungan suami istri padahal kalian sedang iktikaf di masjid. Jadi ketika iktikaf itu kita tidak boleh hubungan suami istri. Ya. Jadi sudah masa berhubungan di masjid. Ya maksudnya adalah pulang berhubungan dulu. Nah, gitu. Balik ke lagi. Charging dulu, Pak, charging. Nah, cas baterai. Iya, ya boleh, tapi nanti kalau masuk masjid harus awal lagi. Itikaf dari awal lagi. Itikaf itu batal ketika keluar rumah kan? Itikaf itu ada ininya, ada rukunnya nggak? Iya, ada. Ini kita baca nih. Mari kita baca. Ya enggak, sekarang langsung hari ini juga. Karena itikaf ayatnya enggak itikaf. Apa sih itikaf artinya? Nah, ini coba lihat di sini nih. Itikaf itu secara bahasa artinya diam. Diam tinggal di masjid dengan niat ibadah taqarrub kepada Allah. Itu itikaf. Makanya mesti ada niatnya. Ya, itikaf secara bahasa diam, tinggal di masjid dengan niat ibadah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Syarat itikaf muslim, balik, suci dari janabah, artinya dari junub. Ya. Janabah itu junub. Junub. Jadi artinya kita harus mandi dulu dari, kalau kita hubungan suami istri mandi dulu. Ya, suci dari janabah, dari mandi wajib, dari haid wanita dan dari nifas bagi wanita. Ya. Anak-anak boleh itikaf selama kita temenin, ya. Ya, kalau anak-anak, tapi syarat itu adalah balik. Yang kedua, rukunnya pertama niat. Nah, harus ada niat. Waalaikumsalam. Nawaitu antakifa fil masjid sunnatan lillahi ta'ala. Waalaikumsalam. Oh, masya Allah. Makasih teh, masya Allah. Ayo, maaf ini. Makasih. Iya. Terima kasih banget ini. Dari Al-Muslimah. Majelis taklim. Boleh. Silakan. Berarti saya berdiri ya. Oke. Bukti. Baru bukti. Lagi Allah. Lagi live kan? Enggak sih. Ini YouTube. Oh ya, berarti ini dipegang ya. Nah, itu bagus. Terima kasih. Maaf, Jazakumullah. Pak. Terima kasih. Salam. Makasih jazakumullah khairan katsira insyaallah. Alhamdulillah ya Rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa anaknya Pak Prof ya? Iya. Oh iya. Subhanallah. Ya. Kecil. Ya, makasih jazakumullah khairan katsira. Pagi-pagi dapat rezeki ini. Nah, mari kita lanjutkan ya. Jadi rukun itikaf pertama niat. Nah, innamal a'malu binniat, amal itu bergantung dengan niat, dan niat itu ada di hati. Ya, dengan bahasa kita silakan boleh. Saya niat itikaf mendekatkan diri kepada Allah di Masjid Al-Maghfirah, sunnah karena Allah Ta'ala. Jadi setiap masuk masjid i'tikaf. Pokoknya setiap masuk masjid i'tikaf niat. Ya, kalau bahasa Arabnya nawaitu antakifa fi hadzal masjid liqtaqarrub ila Allah sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf untuk mendekatkan diri kepada Allah di masjid ini, di Masjid Maghfirah, sunnah karena Allah Ta'ala.
Kemudian yang kedua, rukun i'tikaf tinggal di dalam masjid. Arti tinggal ini kita beribadah maksimal di dalam masjid, bisa zikir, baca Quran, pengajian, sholat, sunnah, macam-macam lah. Pokoknya di dalam masjid itu full ibadah. Kemudian tidak bergaul suami istri selama i'tikaf, ya, otomatis ya. Dan tidak keluar dari masjid, tidak boleh keluar dari masjid, ya, kecuali sangat penting. Kalau sangat darurat, misalnya keluarga ada yang tertimpa musibah dan sebagainya, maka kita keluar dari masjid. Ini rukun i'tikaf. Ada ini ya, Kenapa? kata kakunya. Ya, ini ada. Ini belum selesai. Ada. Nah, ini kurang besar ya, besarin. Tempat i'tikaf, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Ini tempat yang paling utama. Jadi 3 masjid. Masjidil Haram, karena ibadah di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 rakaat. Jadi kalau kita sholat di Masjid Maghfirah 100.000 rakaat, kalau di Masjidil Haram 1 rakaat. Yang kedua Masjid Aqsa, Masjid Nabawi, Masjid Nabawi ini 1.000 rakaat. Iya Pak, silakan. Masjid Nabawi ini 1.000 rakaat. Kalau di sana 1 rakaat, di sini 1.000 rakaat. Masjidnya di Madinah Al-Munawwarah. Yang ketiga Masjid Aqsa di Palestina. Nah, Palestina juga pahalanya besar banget ya di Palestina. Kemudian seluruh masjid jami yang digunakan untuk sholat Jumat dan sholat jamaah 5 waktu. Gitu. Kemudian apa amalan i'tikaf? Pertama memperbanyak membaca, mentadaburkan Quran seperti ini, menuntut ilmu, pengajian, majelis-majelis ta'lim, memperbanyak zikir, istighfar, doa dan muhasabah. Ini amalan i'tikaf. Kapan waktunya i'tikaf? Nah ini waktunya nih. Ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, i'tikaf itu minimal sehari semalam. Minimal. Artinya 24 jam dia ada di masjid. Menurut ulama Hanafi. Menurut Imam Malik, i'tikaf minimal 10 hari, yaitu 10 akhir tanggal 20 sampai tanggal 30 Ramadan. Imam Syafi'i waktu i'tikaf minimal sejenak. Sejenak ini artinya kalau kita masuk masjid niat i'tikaf, walaupun hanya sekedar sholat sunnah tahiyatul masjid misalnya, itu udah dapat pahala i'tikaf. Apalagi kita dari jam misalnya masuk ke masjid sebelum subuh sampai hari ini, kalau niat i'tikaf dapat pahala i'tikaf. Makanya jangan sampai kalau masuk masjid nggak niat i'tikaf, harus punya niat. Dan nggak ada batas waktu maksimal, nanti nggak ada batas waktu maksimal itu sesuai kemampuan kita. Sudah iya. Tapi minimal kita ya harus sholat tahiyatul masjid lah, 2 rakaat itu dapat pahala i'tikaf. Nah Rasulullah, saya jelasin tentang i'tikaf ini kaitannya dengan Lailatul Qadar ya, Lailatul Qadar dan i'tikaf, karena memang i'tikaf itu biasanya untuk meraih Lailatul Qadar. Ini makna Lailatul Qadar, malam. Lailah itu artinya malam. Malam itu artinya hitam pekat. Waktu dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari. Ya. Jadi waktu malam itu artinya dari terbenam matahari dari maghrib sampai terbit matahari sampai subuh. Kemudian Lailatul Qadar. Nah ini kan untuk mendapatkan i'tikaf itu kita ingin meraih Lailatul Qadar. Apa sih makna Al-Qadar? Makna Al-Qadar itu ada 4 maknanya. Pertama, Al-Qadar artinya penetapan. Artinya Allah menetapkan perjalanan hidup manusia selama 1 tahun ke depan. Allah tetapkan. Nah, tetapkan apanya? Takdirnya, rezekinya, umurnya dan sebagainya. Yang kedua, Al-Qadar itu maknanya malam turunnya Al-Qadar. Itu di mana Allah mengatur strategi bagi Nabi Muhammad guna mengajak manusia kepada kebaikan. Al-Qadar artinya kemuliaan. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Makanya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, Allah muliakan hidupnya di dunia dan di akhirat. Yang keempat, makna Al-Qadar itu sempit. Kenapa sempit? Karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi ini sehingga penuh sesak. Saking sempitnya di dunia ini malaikat turun. Saking banyaknya malaikat. Kemudian apa keistimewaan Lailatul Qadar? Pertama, 1000 bulan. Pahalanya kalau ibadah di malam Lailatul Qadar setara dengan 1000 bulan, yaitu 83 tahun 4 bulan. Nah ini kalau kita sholat 2 rakaat saja, berarti selama 83 tahun 4 bulan kita sholat. Kita ngaji nih hari ini misalnya, pas malam
ngaji hari ini mendapatkan Lailatul Qadar, maka ngaji kita itu sebanding dengan 83 tahun 4 bulan. Masya Allah. Sedekah di malam Al-Qadar, maka pahalanya sama dengan 83 tahun 4 bulan. Ini dalam surah Al-Qadar ini ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, ya kan? Dari 1000 bulan. Kemudian turun malaikat. Tanazzalul malaika, maka turun malaikat. Dipimpin oleh malaikat waruhu fiha, dan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril pun turun ke bumi ini di malam Lailatul Qadar itu. Asbabun nuzulnya surah ini menurut riwayat Mujahid adalah ketika ada Bani Israel yang suka beribadah sampai pagi dan dia berjuang fisabilillah selama 1000 bulan terus menerus tanpa hentinya, ya, berjuang pagi hari untuk berjihad, malamnya ibadah terus menerus sampai pagi selama 1000 bulan. Terkagum-kagum Rasulullah dengan apa yang dilakukan seorang Bani Israel tadi. Allah berikan kabar gembira, umur pendek tapi pahalanya sama dengan umat Bani Israel tadi. Umurnya pendek 90, 70 tahun, 50 tahun, 40 tahun, tapi pahalanya sama dengan orang yang 1000 bulan tadi. Masya Allah. Bayangkan kalau setiap Ramadan kita dapat Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Berarti luar biasa pahala. Kemudian keistimewaan Lailatul Qadar itu salam, kedamaian, doa malaikat. Jadi malaikat mendoakan orang yang beriktikaf di malam Al-Qadar dan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan sampai terbit fajar. Nah, bagaimana cara meraih Lailatul Qadar? Pertama, niat yang lurus, ikhlas karena Allah, dengan iman tentunya. Yang kedua, dengan mujahadah, semangat yang sungguh-sungguh dalam ibadah. Semangat ibadah sungguh-sungguh, mujahadah namanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kemudian i'tikaf. Nah, i'tikaf di masjid 10 hari terakhir. Jadi mudah-mudahan kita nanti bisa i'tikaf walaupun masing-masing. Ya Pak ya. Insya Allah di Masjid Al-Maghfirah i'tikaf. Kalau dulu kan kita i'tikaf sampai sahur tuh. Tahun kemarin. Iya. Kalau hari ini enggak ya? Enggak boleh. Enggak boleh ya. Tinggalnya di rumah lagi Pak Haji Sulasma. Atau di rumah masing-masing ya. Kalau dulu kan itikaf kita di sini sampai sahur di sini rame-rame. Guli. Jangan paranoid lah. Ada ya. Iya. Boleh itikaf. Tanggal 25. Nah, apa 27-nya ya? Ya, 27 Ramadan kita makan kambing guling kayak dulu. 10 hari, Pak. Di mana? Nah, Sahur. 10 hari nggak pulang. Nggak pulang 10 hari. Nanti buka sahurnya. Kan ada kusen. Kan bisa dikirim. Oh iya, tinggal. Rumahnya deket, Pak. Oh iya, rumah deket banget. Iya. Nanti ditemenin sama ulama satu, sama 2 orang. Ada. Itu kalau kantor tidur aja. Iya sih. Ya tidur di sini aja, iya tidur di sini. Full jadi ibadah. Oh itu loh, iya bagus 10 hari terakhir tuh full. Kalau kita gabung jam 1 jam 2 bisa ada Oh. kegiatannya gitu Pak. Sholat malam ya. Sholat malam. Sholat malam, sholat tahajud ya kan. Baca Quran. Ustaz kayak waktu itu bimbing itu doa malam tuh dimatiin kita di sini. Iya dulu pernah juga kita ngadain ada muhasabah Muhasabah ini enggak jam 1 gitu, jam 2 muhasabah sampai jam 3. gitu sholat Jam iya habis tahajud muhasabah terus sahur. Boleh itu. Apalagi 24 jam itu lebih bagus lagi 24 jam. Jadi 10 hari terakhir itu kita nggak kemana-mana di masjid 24 jam. Masya Allah. Luar biasa. Nah, kalau yang udah biasa kurus mah ya nggak aneh. Kan Alhamdulillah kan 2 tahun terakhir kemarin itu kan di Mekah. 10 hari terakhir. 10 hari terakhir. Pulangnya setelah Idul Fitri. Tahun ini juga sudah siapin, tapi kan nggak bisa. Nggak bisa sekarang iya sayang aja. Jadi ya sini aja. Sini aja bener. Nah ini. Kemudian cara meraih Lailatul Qadar, melaksanakan kewajiban zakat fitrah, zakat mal jangan lupa. Enggak, mungkin si hari kan. Nah, ini. Tak hari kalau malam.
saya kasih tahu Edwin nggak usah. Oke. Kan dulu jangan juga. Iya, jangan dibantu deh. Orang jauh-jauh ya nggak boleh kan ya. Orang yang sini-sini aja ya. Kita jalan. Cek. Cek. Jangan ngejar orang, dirinya sendiri mestinya. Ya. Iya Pak ya. Tahu. Saya aja sendiri. Oh, iya. Jadi nanti kegiatannya apa aja? Ada taklim, ada pengajian, Ngaji, sholat jamaah, sholat jamaah, pasti sholat jamaah ya. tarawih bareng, Tarawih, tahajud bareng. bareng. Jadi berarti habis tarawih jangan witir itu ya. Nanti witirnya nanti habis tahajud. Lebih bagus kalau di sini mah kalau kita itikaf 10 hari itu Kalau kita ketiduran, tiduran. habis sisa nanti tidur dulu lah dan baca tarawih. Setelah dilakukan setelah jam 2 jam 3 itu. Jam 2 jam 3. Kita pakai witir. Kalau tadinya nggak witir iya. Kalau udah witir nggak usah. Witir itu nggak boleh 2 kali dalam satu malam. Jadi misalnya kita habis tarawih udah witir, tahajud nggak ada witir lagi. Karena nggak boleh 2 kali witir dalam satu malam. Witirnya 1 rakaat atau 3 rakaat. Kalau belum perlu. Iya kalau iya sunnah. Kalau sudah katanya harus dibuka dulu baru. Ya karena udah ya udah nggak usah lagi. Kita tahajud aja, tahajud atau sholat lain, misalnya sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih. Tahajud itu ya sama dengan tarawih. Beda niatnya kan. Kalau tahajud kan setiap hari bisa. Kalau tarawih hanya Ramadan aja, hanya Ramadan aja. Bulan lain nggak ada tarawih. Iya, walaupun sudah tarawih tetap tahajud dulu. Iya, bukan boleh memang mesti karena tahajud itu ibadah yang utama setelah sholat wajib itu tahajud. Setelah bahkan Al-Quran kan mengatakan sholat sunnah yang ada dalam Quran itu sholat tahajud. Fatahajjat bihi nafilatan. Jadi secara Ya. semua memang ada tapi secara derajatnya tahajud itu lebih di atas ini. Iya, karena tahajud kan setiap hari, tidak ada, bukan hanya Ramadan. Kalau tarawih kan hanya Ramadan aja. Dan tahajud itu setelah sholat wajib. Bahkan Al-Quran menyebutkan sholat sunnah yang disebutkan Al-Quran adalah sholat tahajud. Fatahajjat bihi itu tahajud itu. Di bulan puasa ini kita bangun malam kebetulan sholat isya terlambat, sholat isya dulu. Kita dahulukan tahajud dulu, apa sholat sunat tarawih, tahajudnya dulu. Tarawih dulu. Kalau itu malah misalnya kita habis maghrib tidur, bangun jam 12 malam, sholat isya, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir. Gitu. Jadi urutannya isya, ba'diyah isya, jangan lupa ba'diyah karena itu rawatib kan, muakkad namanya. Setelah isya, sholat tarawih, sholat tahajud, tutup dengan witir. Nggak bisa salah satu tetap rangkaiannya begitu. Iya, rangkaiannya begitu. Rangkaiannya. Karena sayang tarawih itu hanya di bulan Ramadan, tahajud itu pahalanya besar. Jadi kedua-duanya ya soyogianya. Apalagi kita kan setiap Ramadan ini pasti sahur. Nah, manfaatkan sahur itu, jangan hanya makan sahur aja. Tapi kita dengan tahajud. Walaupun hanya 2 rakaat. Walaupun 2 rakaat. Tapi istiqomahnya. Nah iya, istiqomah. Istiqomah itu artinya istri 3. Ini terus menerus ya. Jadi kembali lagi itikaf itu adalah niat dengan itikaf diam diri. Jadi itikaf itu boleh kita nggak ngapa-ngapain, diam aja muhasabah. Tapi rasa-rasanya nggak tepat kalau hanya diam saja. Diam dengan niat ibadah, artinya bisa zikir, bisa taubat, bisa istighfar, bisa sholat malam, bisa taklim atau yang lainnya. Nah ini, tadi sudah jelaskan tempat itikaf utama itu 3 masjid yang paling utama. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, dan Masjid Aqsa di Palestina. Ini masjid itikaf utama. Ya. Syekh Muslih ya, Mulis ini subhanallah ya. Kalau di sana mungkin lebih indah lagi tuh. Masjidil Haram itikaf, Masya Allah. Hari tahun ini mestinya kita sudah jadwalin ke Nabawi. Nabawi ya. Iya, mau coba di Nabawi. Tapi nggak bisa juga. Ya
kan ditutup. Ya ditutup semuanya ya. Iya, insya Allah. Tapi nggak tahu kalau nanti 10 hari terakhir dibuka, insya Allah berangkat. Setelah berangkat. Iya Madinah ini masya Allah. Apalagi dapat ini juga sekalian dapat apa umroh juga. Umroh di Bapak bulan. saya kan lebaran kan di sana, jadi saya Full di sana. pulang kampung. Di sana masih di sana masih ada. Itu tahun 85. Masya Allah. Nah, Kayak gitu jadi keluarga sana otomatis Ada di rumah di hari gitu. jadi punya apa? Paspor khusus. Goma. Paspornya tetap Indonesia. Tetap Indonesia. Mungkin kayak Pak Habib Rizik. Beda, kayak Habib Rizik itu lah. Polisi kan nggak dapat di Goma. Beliau visa biasa tapi kemudian sudah mati tapi nggak apa-apa. Itu kan politik. Politik itu ya. Nah, adab-adab itikaf. Nah, pertama sibuk ibadah. Sibuk ibadah ini artinya di masjid ini kita manfaatkan, tidak banyak tidur, tidak banyak melakukan hal-hal yang tidur iya silakan karena bagian daripada hak diri ini, hak fisik tidur. Tapi tidurnya tidur yang sunnah ya. Arti tidur sunnah itu tidur jangan sampai kita menginjak kiblat, jangan sampai dalam keadaan hadas, wudu dulu, sholat dulu, zikir gitu ya. Jadi jangan banyak tidur. Tidur yang sesuai dengan ketentuan ya. Misalnya habis ibadah, isya sampai nanti bangun malam lagi. Kan tidur yang disunahkan itu ba'da isya dan sebelum zuhur atau setelah zuhur. Ini namanya qulailah. Sedangkan waktu selain itu makruh hukumnya. Habis sahur, habis subuh, habis asar, habis maghrib itu makruh tidur. Ya Bang ya, jangan tidur dulu. Waktu 4 itu tuh. Habis sahur, habis subuh, habis maghrib dan habis asar, habis maghrib. Nggak boleh tidur. Dalam pengertian bukan nggak boleh, haram, makruh. Iya. Habis subuh, habis maghrib, habis asar, habis sahur kan ada orang sampai akhirnya nggak sholat subuh, habis sahur tidur. Iya. Kebablasan. Puasa dari gembel. Iya, jadi gemuk. Dan itu bahaya itu. Ternyata ketika saya dengar ceramah siapa tuh Dr. Jaidul Akbar, itu nggak boleh memang. Tidur habis sahur, tidur habis subuh itu bahaya banget itu. Penyakit itu, sumber penyakit itu, penyakit jantung, penyakit stroke, penyakit kanker tuh, ternyata penyebabnya karena sering tidur habis subuh, sering tidur habis sahur, habis asar juga nggak boleh tuh, sama. Penyebab pikun itu habis asar, habis maghrib juga itu nggak boleh tidur. Yang boleh itu hanya habis isya sama sebelum zuhur atau setelah zuhur. Itu Nabi itu sebelum atau setelah zuhur, setengah jam sebelum atau setelah zuhur, namanya qulailah. Pikir petang itu mulai kalau nggak dimulai pikir petang bisa asar. Nah iya karena asar itu kita manfaat untuk zikir kan, maka kita nggak boleh tidur di situ. Nggak boleh berarti bukan haram ya, kalau haram sih nggak, jatuhnya ke makruh. Kalau hukum makruh aja, cuma memang tidak melanggar syariat. Nanti Rasulullah nggak pernah mencontohkan. Rasulullah tuh contohnya tidurnya habis isya sama sebelum atau setelah zuhur aja. Kemudian yang kedua, menjaga adab masjid. Adab masjid itu apa? Misalnya kita nggak boleh jual beli, menjaga kebersihan masjid. Jadi kebersihan masjid kita jaga. Ya, ini kita penting ya. Misal kalau makan, kalau minum ya jangan berserakan sampah dan sebagainya. Kemudian tidak mengganggu. Ya, tidak mengganggu saudara lain yang sedang iktikaf, ya, atau saudara lain yang sedang sholat, jangan mengganggu. Orang lagi sholat, kita baca Quran dengan suara yang keras, itu nggak boleh itu. Ya, dia lagi sholat, kita baca Quran, walaupun bacaan kita bagus, fasih, ganggu orang itu dosa, nggak boleh mengganggu orang yang sedang ibadah. Jadi baca dalam hati aja, atau terdengar oleh telinga sendiri. Dan yang kemudian menjaga adab terhadap tetangga masjid. Ya, misalnya ya jangan pakai speaker luar gitu kan, kadang ada orang itikaf pakai speaker luar, akhirnya tetangga masjid itu kan ada yang tidak senang, ganggu dia tidur dan sebagainya, ini nggak boleh.
Ini hikmahnya i'tikaf. Pertama, Lailatul Qadar. Orang yang i'tikaf itu kemungkinan besar dapat Lailatul Qadar. Ya, i'tikaf. Yang kedua, universitas rohani. Universitas rohani dia ketika i'tikaf itu akan mendapatkan itu tuh. Ya. Akidahnya makin kuat, ibadahnya makin khusyuk, terbiasa sholat di awal waktu berjamaah dan di masjid, kemudian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya, ini hikmah daripada i'tikaf. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian hari ini. Silakan kalau ada yang ditanya. Ada? Angkatnya Pak Lasno atau Pak? Enggak, jadi kita tuh boleh pendek potong ya? Boleh. Itu di Imam Syafi'i itu diboleh. Kebutuhan mendesak boleh. Iya, itu tadi kan nggak boleh. Tapi abdulnya Abdulnya 10 hari akhir Ramadan full kayak Pak Muslimi. Jadi full hari itu dari tanggal 20 sampai tanggal 30 pokoknya selesai Ramadan full 24 jam. Itu kalau mampu. Iya. Kalau yang di tablik itu biasa itu, bukan hanya 10 hari. Ada yang 4 bulan nih Pak Musli ya. 4 bulan, 4 bulan. 4 bulan. 40 hari, 4 bulan. 4 bulan. Jadi berarti lebih daripada 10 hari. Itu biasa. I'tikaf itu Masya Allah. Kalau mampu, kalau enggak ya, kalau paling tidak usahakanlah dalam 10 akhir Ramadan itu kita mampu i'tikaf sehari saja atau semalam aja. Tanggal 27-nya lah, ngincer ya gitu ya. Ya, atau terakhir juga ikut. Gimana? Iya. Sama Dewi. Bang Dewi. Oh Bang Dery. Di? Pergi ke beberapa tempat kan kadang seminggu. Oh gitu ya. Minimal 3 hari. Ya 3 hari ya. Ya 3. Jadi itu. Jadi waktunya boleh. Kalau misalnya bagi kita punya kesibukan atau pengen keluarga juga, ya paling tidak kalau masuk masjid i'tikaf aja, niat i'tikaf. Insya Allah dapat pahala i'tikaf. Walaupun tidak maksimal seperti 10 hari. Allah alam bishawab. Ini ya. Demikian wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan kajian tafsir surah Al-Baqarah 187 ini. Insya Allah minggu depan kita bicara tentang zakat. Insya Allah ya. Seputar zakat, infak, sedekah dan sejenisnya insya Allah. Wallahu alam bishawab. Bi barakati wa karamati wal mujati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Radhiyallahu anhu sahabat Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa ajimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami dari akil balik hingga saat ini sampai kami wafat. Ampuni seluruh dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, istri kami, kakak adik kami, mantu mertua kami, anak-anak cucu keturunan kami, guru-guru kami, seluruh dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah ya Rabb, karuniakan kepada kami akidah yang kuat, ibadah yang khusyuk, hati yang bersih, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, berkah dunia akhirat, sehat wal afiat. Ya Allah ya Allah ya Rabbana, karuniakan kepada kami kemudahan untuk melaksanakan i'tikaf di masjid. Ya Allah ya Allah, karuniakan kepada kami Lailatul Qadar. Ya Allah, karuniakan kepada kami ya Allah ridhamu, surgamu. Ya Allah,
Ya Allah ya Rabb, beri kepada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Beri rahmat-Mu di detik-detik kematian kami. Mudahkan bagi kami semua menghadapi sakaratul maut. Wafatkan semua kami dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Ya Allah, lindungi, selamatkan kami ya Allah dari wabah pandemi COVID-19, virus corona ini ya Allah. Lindungi kami, keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami hanya bermohon kepadamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'almi say'un fil ardi wala bis sama wa was samiul alim. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.